Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنزل نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Alhamdulillah, kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hari ini kita diberikan nikmat iman dan sehat, nikmat Islam. Kita bisa melaksanakan kebaikan pada ini. Kemudian rutinitas kita melaksanakan kegiatan itu kita yang terbaik. Saya itu ya di situ kayak gitu. Sponsor. Ya, ya, ya. Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada mudah-mudahan dengan rutinitas kita ya Allah sudah memberikan yang telah diberikan kepada kita kesempatan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita bisa selalu belajar ayat-ayat Allah. Dalam Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Di bawah kolom. Baca terjemahannya tuh. Nenek. Dan Tuhan telah menyatakan bahwa yang mengenal dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibadahmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kamu, di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-sekali sekali-kali janganlah kamu mengatakan ah. Ya. Nah, di dalam surat 17 ayat 23 tadi sudah dibacakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah.
Jadi maksudnya tidak boleh memperhatikan Allah menjadi orang musyrik, tidak boleh. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Setelah menyembah Allah, yang keduanya adalah berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jadi berbuat baik itu sebaik-baiknya, jangan baik saja. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dan pelihara dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu berkata kasar, berkata sesuatu hal yang tidak senonoh kepada orang. Lanjut. Anak-anak udah besar, dia nggak dapat. Ya, selanjutnya janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Ucapkanlah kepada mereka. Jadi mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Nah, inilah pakaian hidup kita. Karena kita di dalam rumah tangga itu ada ibu, ada bapak. Dan kita jadi orang tua juga dari anak-anak kita. Jadi oleh sebab itu kita didik ya saya mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat yang berharga untuk menyelamatkan kita dari azab kubur dan siksa neraka. Baca tuh. Tahu, kan? Benarnya apa? Mengucapkan kata A kepada orang tua tidak dibolehkan oleh Allah. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ucapkan kata-kata itu berarti adalah sesuatu hal yang menyangkal ya. Kata ayo ke sini, nggak mau. Ogah, itu tidak boleh. Yang katakan ogah, jadi katakan itu tidak boleh dalam agama, apalagi mengucapkan kata-kata yang memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Seperti terjadinya orang tua di Cina atau di Jepang, ya. Dan tuanya karena pajaknya besar, maka orang tuanya diusir dari rumahnya, tidak sanggup membayar pajak. Ya, lalu sebab itu Kak, dikatakan maka diusir, dipukulin, sehingga dia tidak mempedulikan kepada anak-anaknya. Nah, itulah yang harus diawasi, diwaspadai untuk generasi kita yang akan datang. Generasi ini adalah generasi yang fitrah yang baik, ya, agar kita didik dengan sebaik-baik. Lanjut. Apa lagi nih? Sam, baca Sam dikit Bang. Udah nih. Baca. Lah, lupa. Awas dulu, pengantar tuh pencet. Ya. Dia marah kalau gitu. Nah. Dan rendah kalah. Mati ini mati. Mic-nya. Kedengeran kok suaranya dibiarin. Dan kok kamu Gak bisa. oke, Iya, sabar. Tunggu cak. Cak. Aku belum. Ini kan emang belum selesai. Ya, itu. Sam. Ini
kita nggak Nonton Mini Monster. ah iya ya Mini Monster. emang iya Kan ini hari Sabtu. oh gitu oke Kasih tahu ke semua orang. aman Ama udah dikasih tauin. Ama nggak bisa. Nggak ngerti. nggak ngerti dia Kakek. Kakak Februari. Februari. April. Mudah nggak jadi. Lama ya? Dek, minta nenek deh. ama mana ama Mama, dipanggil mama. Kabur deh. Mama dipanggil mama. Itu mati. Mama dia bisa kabur kalau ngeliat mama. Mana Ini cak, ini cak. Cak. airnya mana Hari Isyam. Dan cak, ini cak. Isyam, Eh. kakek dulu Isyam. enggak kita Isyam dipanggil kakek dulu. Isyam tinggal. Dan cak ini. Kamu baca nih. Hatim. Kamu sini baca. Hatim. Tim. Aku tuh. Ini. Isyam udah sibuk ya. Itu awas kopi kamu. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua. Ya. Dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Bye-bye. Cepat. Oke, di dalam surat juga saya diangkat tadi. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma junahan dhulli minar rahmati wa qurrabbi arhamhum bayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu. Dia paling sulit merendahkan diri ya. Terhadap mereka berdua. Mereka berdua itu adalah ibu bapak kita. Dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi kita berapa dewasa itu kalau bukan didikan orang tua, kita tidak akan bisa menjadi orang dewasa, orang yang baik, sudah yang terdidik. Karena orang tua kita sudah menanamkan rasa tanggung jawabnya kepada anak didiknya, kepada anak kandungnya. Lanjut. Anan baca Anan. Habis itu kalau nggak kasih abang Anan itu. Di ayat 7, di surat 17 ayat 25, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika kamu jadi, maka sesungguhnya dia pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Mariam doyan ya itu. Di dalam surat 17 Al-Isra ayat 25 dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbakum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabin ghafur.
Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi hati kita, apakah kita berpura-pura menjadi orang baik di hadapan orang tua kita, tapi Allah lebih tahu. Tulus apa tidaknya kita pada orang tua kita, Allah tahu. Jika kamu orang yang baik, ya, kata kamu orang yang baik, memang hati juga baik, ya, maka sesungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau selama ini kita tidak punya ilmunya, tapi maka kita sudah diberikan ayat ini dibaca oleh diri kita sendiri. Kita sadari bahwa kita manusia itu tidak ada yang menjadi suci hati. Selalu orang suci, baik. Jadi suci hati itu adalah orang yang baik hati. Dia Allah tahu. Jadi hati kita bicara Allah tahu. Kalau kita tulus tahu. Tahuan ya. Jadi Allah yang tahu. Yang lain tidak tahu. Lanjut. 26. Halo. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya. Ya, di surat 17 ayat 26-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atihil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubzir tabzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat. Jadi yang tahu kita keluarga kita yang dekat. Siapa itu sanak saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, anak cucu kita, dan semuanya adalah keluarga-keluarga yang dekat. Kemudian baru kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa begitu? Yang bermanfaat harta itu untuk diri kita sendiri kalau kita punya kelebihan harta. Lanjut. Tim. Udah. Ya, Udah ya? Ayah dua ayahnya. aku. Ya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Surat 17 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu, siapa yang pemboros? Kalau kita jadi orang pemboros, adalah saudara-saudara setan. Kalau kita boros, saudara setan, temannya setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Kalau setan sudah ingkar, berarti kita Kenapa deh? juga ikut-ikutan ingkar. Nah, itu makanya dilarang. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu, misalnya harta tidak diambur-amburkan, berpoya-poya, misalnya ulang tahun di mana Jerman atau di mana di New Zealand atau di Amerika gitu ya, ulang tahun memboros hartanya malah banyak sekali, itu adalah saudara setan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenapa terjadi boros itu, ya karena besar sekali pengeluarannya. Kan yang terdekat dulu
harta itu pada saudara-saudaramu, Ya. kemudian tetanggamu, kemudian orang-orang miskin, anak yatim, fakir miskin, duafa, dan orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak. Nah, Kelinci. orang miskin yang tidak meminta itu adanya di rumah sakit lagi dirawat. Uang tempat Kalau miskin yang tidak meminta juga termasuk anak-anak kecil. Walaupun di rumah kita sendiri, kalau kita pelit kepada anak kecil kita tidak beri makan dia, sudahlah dia miskin dan bisa buat apa. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah, karena sampai kita berambungkan harta kita untuk bergaya-gaya. Jadi harta itu digunakan hanya untuk sebatas apa yang bermanfaat untuk diri kita. Dan sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawa itu tadi takut. Itu loh jauh. Tawa, itu